hanya motivasi kita saling mengingatkan saja bahwasanya kalau kita amalan nggak usah. Yang penting istighfar, sholawat, terenten. Bahasa Jawa ini terenten, bahasa Arabnya istiqomah, itu aja. Yang penting itu. Terus Jadi, keduanya jangan tinggalkan sholat ini saja. jadi Mas Yarto ini dulunya ini emang nggak punya apa-apa lah ya. Nggak punya apa-apa. Dari melakukan ritual sholawat nariyah itu, Nggih. jadilah bangkit terus sampai mempunyai showroom. Showroom. Iya. Berjalan 2 tahun. 2 tahun lah. Nah berkat itulah Kang, akhirnya saya tidak berani meninggalkan namanya sholawat kan. Sholawatnya sampai sekarang tetap saya amalkan kan. Kalau nggak salah Bismillahirrahmanirrahim, mohon maaf nanti apabila keliru ya. Nah bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ngala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi tanqalu bil qatu wa tanfariju bil qurabu wa qudha bil hawaiju wa tanaru bir haragaibu wa kusnul qawati miyastaqal gamamu wa ala wajhi karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamkatin panapasin makmuruna. Sobat ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Giarto. Mas Giarto ini asli Kediri, sobat. Jauh-jauh dari Kediri ke Banyuwangi, ingin mengisahkan kisahnya yang pernah melakukan ritual sholawat nariyah, yang sampai sekarang beliau jadi orang enak lah. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Giarto. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Kang. Sehat ya. Nggih. Perjalanannya ke Kediri dari sini sampai berapa hari? 1 malam nyampe ya? 1 malam Kang. Jadi berangkat dari sana jam 5 sore sampai sini jam 6 pas subuh kan. Masya Allah. Ngomong-ngomong kegiatan Mas Haryanto ini apa ini? Ini kalau sekarang jadi PNS lah, kalau istilah sekarang ASN kan gitu kan. Di salah satu instansi lah pemerintahan gitu kan. Katanya Mas Giarto ini dulu pernah mengalami susah hidup ya? Betul, betul kan. Terus dengan lantaran sholawat nariyah itu jadilah bangkit lah ya? Siap, siap. Itu awal ceritanya gimana Mas? Dan tahun berapa dulu itu? Siap. Ini kan, saat 95 itu saya kan lulus SMA kan. Ya. Setelah itu kondisi saya, terutama orang tua saya, bapak pada waktu sudah meninggal, ibu masih nyekolah, jadi saya 3 bersaudara Kang. Sementara mas saya masih kuliah, adik saya masih diman, istilahnya SMA lah ya kan. Sedang saya pada waktu itu, saya mau kemana pun juga susah, karena apa? Melihat orang tua saya sudah janda, saya mau membawa di kemana-mana, saya merasa nggak tega. Terus akhirnya saya memutuskan tidak kuliah Kang. Susah terus terang. Kalau boleh dikata, ya mohon maaf ini, makannya tiwul Kang, dicampuri sama itu nasi putih hanya petik-petik itu Kang. Ya, itu. Terus akhirnya saya berpikir gimana, terus saya mau, istilahnya saya mau berdagang juga nggak punya uang. Ibaratnya kalau kita melamar salah satu instansi sekarang butuh koneksi kan. Dan gitu kan. Terus akhirnya dengan kesusahan itu saya larilah ke orang tua. Nah itu orang tua tidak, bukan orang lain, itu pakde saya. Ada di dalam gitar saya, tapi beliaunya sudah almarhum, semoga istiqomah lah. Dan gitu aja kita doakan yang terbaik. Nah, saya di situ saya dikasih amalan kan. Jadi amalannya berupa sholawat nariyah. Nah, pada waktu itu dia bilang lek wis ngubah nasibmu le. Kowe gelem nglakane sholawat, karena saya bingung, bimbang, akhirnya nggih Wade kula siap. Sholawat nariyah itu enggak sekedar dibaca kan. Jadi ya dibaca, diamalkan. Pada waktu saya disuruh melakukan 5.555, jadi 5555 itu. Nah, itu boleh dicicil Kang, mungkin satu dodoan atau satu jamaah mungkin pertama 500 ya, mungkin 1.000 dan sebagainya. Yang penting genap sampai dari subuh sampai nisa itu
genapnya 5.555. Ya. Nah, setelah itu kan, setelah itu ya itu harus disertai dengan puasa mutih. Karena keinginan saya, keadaan orang tua saya yang kayak gitu, akhirnya saya nekat. Ya. Akhirnya alhamdulillah sampailah 3 hari itu, 7 hari itu kan akhirnya saya seolah-olah mendapat apa mimpi bang, kayak kejatuhan bulan. Wah alhamdulillah saya ceritakan sama Pak D. Pripun iki Pak D, gimana nih Pak D cara bahasa Indonesia gitu. Wah wes apik le, sing penting kita tetap istiqomah. Nah setelah itu akhirnya di perjalanan waktu kan saya pulang nongkrong-nongkrong, ada yang mencari sepeda. Saya lantari kan istilahnya belantik apa kan kita. Iya selalu lah belantik. Lah akhirnya berkembang, akhirnya saya sampai dilala ketemu senior atau kakak kelas saya. Dia akhirnya memodali saya. Nah, berawal dari itulah kan akhirnya berkembang sampai saya nyewa dulunya. Nyewa tempat di pinggir jalan, nah, buat showroom kan. Dari kecil akhirnya menjadi besar, luar biasa kan. Fadilah sholawat itu memang sangat luar biasa dan saya rasakan. Nah, tapi namanya sifatnya manusia Kang, mohon maaf sekali. Kita diujo, ibaratnya diberian itu kita lupa Kang. Ya. Namanya kalau sudah kita diujo dengan harta, orang akhirnya lupa. Namanya orang laki-laki, nah, kalau orang-orang banyak uang akhirnya tergoda. Biasanya kalau wanita, kita mencari wanita. Nah, kalau orang perempuan yang diuja harta tidak butuh laki-laki. Jadi kebalikannya itu. Akhirnya dengan enaknya, terus akhirnya seiring perjalanan waktu kan, akhirnya mau tidak mau relasi saya, diri saya akhirnya hancur kan. Dengan sendirinya tertatih-tatih kan, bisa gitu. Tapi alhamdulillah kan, saya bisa introspeksi diri. Kenapa kok gini? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya salahkan diri pribadi. Oh ternyata selama ini Allah memberikan anugerah, Allah memberikan rezeki yang berkah, kita nggak manfaatkan kan? Itu. Akhirnya saya introspeksi diri, akhirnya saya mengulang lagi, tapi saya tidak puasa, tapi saya istiqomah dalam 1 hari 1 malam itu saya akhirnya melaksanakan 4.440 kali. Lah, dilala kan, saya melakukan itu 2 bulan kan. Tetap istiqomah, akhirnya apa? Ada pendaftaran PNS lah kalau istilahnya sekarang ASN. Nah, saya coba-coba di salah satu instansi pemerintahan. Alhamdulillah Kang, akhirnya saya bisa diterima. Jadi tes itu mohon maaf, ini saya tidak punya relasi. Ini hanya dekengan pusat kan. Jujur ini hanya dekengan pusat, tidak ada birokrasi saya orang dalam tidak ada. Karena pada dasarnya saya adalah anaknya petani kan. Tentunya relasinya tidak banyak, hanya sebatas kita teman-teman biasa. Alhamdulillah tes pertama dilalui, masuk. Keduanya masuk. Pada waktu itu belum ada kan istilahnya tes sekarang, terus mungkin 1 bulan lagi pengumuman tidak ada. Pada waktu tes saya PNS itu sistemnya sistem gugur kan. Jadi kalau ya langsung dipanggil satu-satu, nanti ada pengumuman. Misalkan tanggal 21 nanti datangkan dari Bali. Ya. Jadi dikumpulkan di lapangan itu. Ya sistemnya kayak pencalonan militer pada waktu itu. Nah, jadi bisa mati itu. Jadi yang tidak ya langsung udah pulang. Jadi siapa yang dipanggil itu ya otomatis untuk pengumuman gelombang berikutnya. Dan alhamdulillah, berkat itulah kan akhirnya saya tidak berani meninggalkan namanya sholawat kan. Sholawatnya sampai sekarang tetap saya amalkan kan. Kalau nggak salah Bismillahirrahmanirrahim, mohon maaf nanti apabila keliru ya. Nah, bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi tanqalu bil uqatu wa tanfariju bil qurabu wa qudha bil hawaiju wa tanaru bir haraqaibu wa kusnul qawatim ya ustaqal gamamu wa ala wa karim wa ala ali wa wasabi fi kulli lamkatin panapasin makmurima. Demikian. Itu ada doanya enggak, Mas? Enggak, kalau doanya kita apa setelah itu kita kalau doa tuh kalau memang sholawat kan nggak bisa tagnya, bahasa tagnya kan nggak dirubah kan. Tapi doa menurut agama, menurut kata hati kita sendiri. Jadi namanya mohon maaf kita orang NU itu tuh nggak terlalu diperlukan harus setelah itu Allahumma dan sebagainya enggak kan. Yang penting niat kita apa.
Yang penting kita fabirullah, larilah kepada Allah. Jadi jangan kita lari kemana-mana. Karena Allah itu salah satu sifat tidak mau diduakan. Jadi itu kan, tetap kita sesuai akidah kan. Jadi kayak gitu. Jadi saya harap mungkin para penonton, pemirsa, udah lah, kalau namanya kita amalan nggak usah terlalu banyak-banyak. Walaupun tidak ala sholawat nariyah pun, macam-macam bentuknya sholawat. Dan ini tidak bertarget. Yang penting tetap istiqomah. Contoh, sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad. Itu juga boleh, yang penting istiqomah. Ibaratnya begini Kang Yun Sewu, kita sharing ya. Untuk pemirsa ini juga sharing, kita nggak gurunin, enggak. Contohnya ibarat ini ada sebuah ini batu. Batu kalau ditetesi tes dikit-dikit, walaupun batu itu sekeras macam, akhirnya jadi tekok atau bertanda. Lama-lama itu akan plong, bolong. Jadi itu seperti doa kita. Yang penting tetap kita istiqomah melakukan. Yang pertama itu. Terus kedua disertainya yang otomatis ya. Sebelum kita melaksanakan sholawat, tentunya kita istighfar. Istighfar bentuk pengakuan kita, bentuk dosa kita terhadap Allah. Terserah mau istighfar sallallahu alaihi Muhammad itu boleh, atau astagfirullahaladzim, contohnya begitu, astagfirullahaladzim. Kalau kurang panjang lagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum a'udzubillah. Kurang panjang lagi boleh, saya tulis sebentar. Kalau umma antara bila laktani wa ana abduka wa watika mustaqatu abulaka binikmatika wala abi jambi papiru walau warusunaika. Itu boleh. Terserah, yang penting keyakinan. Allah tidak akan mempersulit umatnya sebatas kemampuan kita bagaimana. Itu kan. Itu dulu Mas Giarto ini berapa nganu? Pas membuat showroom itu sampai berapa tahun? Usaha jual beli mobil ya? Iya, sampai awalnya sepeda kan. Awalnya sepeda, ya kita ngopi-ngopi lah, namanya anak muda kan, ngopi-ngopi di warung kopi itu, terus ada orang cari sepeda, akhirnya saya lantarkan, terjadi lah, lama-lama itu kebetulan dilala ada. Ini kakak kelas dulu, akhirnya kelas saya, dia merasa simpati dengan saya. Saya dimodali, bahkan dimodali istilahnya kita dimodali itu kita kasih pinjaman tapi 0%, berarti ibarat kita pinjam 100, balinya 100. Ya alhamdulillah pada waktu itu selama saya 2 tahun kan, dari setahun setelah itu 1 bulan itu merangkak kan, itu sampai setelah akhirnya ketemu itu jadilah besar, sampai saya bisa mengembalikan rekan saya atau senior saya, kakak kelas itu saya bisa mengembalikan pada waktu itu 100 juta. Tapi ya terbuai kan, mohon maaf kan, namanya kita laki-laki, kita tidak sesuai dengan nafsu, akhirnya itulah kan. Ya tergoda wanita dan sebagainya, akhirnya terlupakan masalah ibadah, terlupakan, apalagi namanya istighfar kan, sholat aja bolong-bolong itu, padahal kita tahu sholat itu adalah sendinya agama, jadi macam gitu kan. Jadi ini hanya motivasi kita saling mengingatkan saja bahwasanya kalau kita amalan nggak usah, yang penting istighfar, sholawat, terenten, bahasa Jawa ini terenten, bahasa Arabnya istiqomah, itu aja yang penting itu. Terus jadi, keduanya jangan tinggalkan sholat itu aja. Jadi Mas Giarto ini dulunya ini emang nggak punya apa-apa lah ya? Nggak punya apa-apa. Dari melakukan ritual sholawat nariyah itu, jadilah bangkit, terus sampai mempunyai showroom. Showroom, ya. Berjalan 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu Mas Haryanto kan hidup enak lah ya? Iya, enak. Dari hidup enak itu berarti kena goda wanita, maksudnya gimana? Goda wanita itu apa Mas Giarto? Punya simpenan, apa main-main wanita, apa di diskotik, apa gimana itu? Ya, kita enak ngomong main wanita. Dan kebetulan pada waktu itu saya belum punya istri kan, belum keluarga, ya. Tapi alhamdulillah setelah itu kita introspeksi, akhirnya bisa kembali ke yang semula dari awalnya itu. Kan. Ya itu terus hancur lagi, showroom itu terjual apa gimana waktu? Kalau showroomnya nggak terjual, dagangannya yang nggak ambles kan, ada yang ditutup orang, ya ada yang utang nggak nyaur, akhirnya kita pulang nggak bisa gitu loh. Modalnya habis. Modalnya habis kan. Buat wanita tadi. Iya, supaya mendemin aja ngomong itulah kan. Ya mendem, ya metok itulah, istilahnya gitu. Nah, terus Mas Haryanto jatuh miskin lagi, harus sadar lah. Sadar ya. Alhamdulillah saya tetap dikasih ingat sama Allah gitu loh. Terus melakukan lagi saya mulakan lagi selama 2 bulan. 2 bulan
Saya nggak puasa itu. nggak puasa, tapi tetap yang penting istiqomah saja. Setiap malam itu. Setiap malam saya. Terus Setiap malam. ngelamarkan jadi PNS tadi. PNS dilalah pada waktu 2 bulan jebret ada lowongan itu. Di salah satu instansi pemerintahan itu. Alhamdulillah tanpa uang sepersen pun, tanpa koneksi siapapun, tidak ada. Jadi langsung dekengan pusat kan. Jadi sampai sekarang lah. Sampai sekarang akhirnya saya tidak berani meninggalkan tentang itu karena saya pernah merasakan jayanya, pernah merasakan terpuruknya. Waduh keleleran kan, namanya orang aduk keleleran, ketemu sama orang aja nggak 3HP kan. Minta orang lihat sini, selain kalau kita sudah percaya kan, gitu loh. Jadi saya bersyukur sekali kan. Allah memberikan petunjuk macam itu. Jadi saya ini untuklah motivasi buat rekan-rekan kita, jangan kita berkecil hati. Kita yang penting tetap ibadah, istiqomah, itu aja. Amalannya nggak usah macam-macam. Yang penting istighfar, sholawat, dan perbaiki sholat. Itu aja yang kuncinya itu. Ya, emang benar Mas Haryanto. Karena yang pasti diterima itu sholawat. Iya, betul. Doa macam apa ini, pasti sholawat. Saya pernah ngutip nonton YouTube-nya Gus Baha. Iya. Beliau itu pernah sendiko kayak gitu. Sholat kita belum tentu ya diterima. Betul, betul. Tapi kalau sholawat kita ya pasti diterima. Pasti diterima, makanya itu. Makanya kalau orang-orang ahli sholawat itu ya pasti akan derajatnya akan diangkat. Dinaikkan, betul. Karena apa? Ya karena sholawat itu bukan untuk kita. Betul, betul. Nah untuk Kanjeng Nabi yang dekat sama Allah. Allah, betul. Kita kan gandol kan istilahnya. Fadilah itu gandol. Makanya ada dua makhluk yang dekat sama Allah, sama Tuhan. Ya salah satunya itu Kanjeng Nabi. Betul, betul. Keduanya itu malaikat. Betul. Makanya orang-orang Jawa itu kalau ingin derajatnya naik, ya ahli sholawat. Iya. Keduanya puasa hari kelahiran. Betul, betul. Pendamping kita namanya malaikat, betul, yang dekat sama Tuhan. Iya. Nanti bisa disampaikan sama Tuhan. Betul. Gitu. Ya Masya Allah. Iya. Ya itulah sobat. Dari kisah Mas Haryanto, Mas Giarto, dari kisah Mas Giarto ini kita bisa mengambil hikmahnya. Ya siapa tahu kita bisa ahli sholawat. Karena sholawat itu ya yang kita dapatkan dunia dan akhirat. Siapa tahu nanti biarpun nggak dapat di dunia, dapat di sana, dapat syafaatnya. Ya gitulah sobat. Ya terima kasih Mas Giarto atas waktunya. Saya dari tim Ekspedisi Kang Odeng ucapan banyak-banyak terima kasih. Iya, sama-sama Odeng. Kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.